siang, Ibu. Selamat siang, anak-anak. Mari silakan masuk. Ya, Ibu. Selamat duduk, anak-anak. Bagaimana anak-anak, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, baiklah kalau begitu. Untuk itu, kita sebelum kita memulai layanan kita kali ini, Ibu mau kita berdoa dulu. Untuk itu, siapa yang bersedia untuk memimpin kita di dalam doa? Saya, Ibu. Oke, silakan. Baik, teman-teman dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Kita doa mulai, berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah hadir di tempat ini dengan tepat waktu. Sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu rasa kita ini belum saling mengenal ya, karena kalian juga merupakan gabungan dari beberapa kelas. Untuk itu kita saling berkenalan dulu. Dimulai dari Ibu. Kalian sudah tahu nama Ibu atau belum? Belum, Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu memperkenalkan nama Ibu, terus diikuti dari anak ini, lalu kita sama-sama ya seterusnya. Oke, Ibu. Baik anak-anak, jadi perkenalkan, nama Ibu Maria Della Freda Berkata. Kalian bisa panggil Ibu Della. Salam kenal. Baik, perkenalkan nama saya Maria Della Mau dan saya Fiani. Halo Fiani. Perkenalkan, nama saya Anastasia Maksudnya di sini biasa dipanggil Lani. Halo Mari. Perkenalkan, nama saya ini biasa dipanggil Nasi. Halo Astrid. Perkenalkan, nama saya Itu biasa dipanggil Clarita. Halo Clara. Baik, Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya tentunya akan menemani Ibu bersama saya Dewi. Halo Baby. Oke baik, jadi Ibu coba ulang ya nama kalian. Ya, Ibu. Yang ini Fiani, Marni, Astrid, Clarita dan Feby. Oke baik anak-anak. Jadi kalian tahu tidak alasan Ibu memanggil kalian ke tempat ini untuk bertemu dengan Ibu? Iya, tahu, Ibu. Oke baik anak-anak. Jadi alasan Ibu memanggil kalian di tempat ini itu karena beberapa waktu lalu Ibu ada membagikan angket. Ibu menyebarkan angket di kelas-kelas kalian kan? Iya Ibu. Nah, setelah Ibu membagikan angket, Ibu melihat, Ibu menganalisis hasil dari pembagian angket itu. Ibu melihat bahwa masih ada sebagian siswa yang mengalami kesulitan dalam berteman. Nah, untuk itu Ibu mengundang kalian untuk mengikuti layanan bersama Ibu agar kalian bisa lebih mudah lagi dalam berteman seperti itu ya. Jadi sesi layanan yang akan kita lakukan itu adalah sesi konseling kelompok. Nah, dalam layanan ini tidak ada yang salah. Jadi kita sama-sama berproses untuk belajar, ya anak-anak. Ya, Ibu. Jadi Ibu harapkan di sini kalian harus lebih aktif lagi. Ibu hanya memfasilitasi kalian dalam sesi ini. Seperti itu ya anak-anak. Ibu. Oke. Kira-kira kalian sudah pernah tidak mengikuti layanan konseling kelompok sebelumnya? Belum pernah, Ibu. Jadi kalian belum pernah ya? Iya. Oke, jadi karena kalian belum pernah, Ibu jelaskan dulu apa itu konseling kelompok dan tujuan konseling kelompok itu apa. Seperti itu ya? Iya, Ibu. Oke, anak-anak, jadi konseling kelompok ini merupakan salah satu bidang layanan dalam GK. Dia ini tujuannya untuk membantu konseling atau siswa seperti kalian dalam menyelesaikan masalah. Masalahnya bisa dalam bidang pribadi, sosial, dan belajar atau serta karir. Nah, ini membantu kalian mengembangkan potensi kalian dan keterampilan kalian. Seperti itu ya. Oke, baik. Agar sesi layanan konseling kita ini berjalan secara maksimal, Ibu akan menyampaikan aturan-aturan yang perlu kita ketahui dan sepakati bersama. Setuju ya anak-anak? Setuju, Ibu. Oke, jadi aturan yang ingin Ibu sampaikan itu ketika dalam sesi layanan ini Ibu mau kita saling menghargai satu dengan yang lain.
Tidak boleh ada yang memotong pembicaraan teman ketika teman sedang menyampaikan pendapatnya. Dan ketika kalian ingin menyampaikan pendapat, diharapkan kalian mengangkat tangan. Ketika kalian mengangkat tangan, ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk berbicara. Seperti itu ya anak-anak? Ya, Ibu. Oke, baik. Jadi anak-anak, kira-kira kalian tahu kesepakatan waktu kita berapa lama dalam sesi konseling ini? 45 Ibu. Oke, 45 menit ya. Oke, baik anak-anak. Nah, dalam 40 menit ke depan, jadi kita akan melaksanakan sesi konseling kelompok. Nah, sebentar kita juga akan kalian itu mempersiapkan kalian menyampaikan permasalahan-permasalahan yang kalian alami dari setiap kalian masing-masing. Nah, setelah itu ibu juga akan memberikan setelah kalian menyampaikan permasalahan, kita juga akan menentukan kira-kira siapa permasalahannya yang ingin dibahas secara mendalam. Begitu ya? Ya, Ibu. Nanti setelah kita tentukan, kalian juga bisa memberikan solusi atau masukan-masukan kepada teman yang masalahnya dibahas. Seperti itu ya anak-anak. Ya, Ibu. Oke, baik. Jadi anak-anak, ibu mau menyampaikan asas dalam konseling kelompok. Nah, dalam konseling kelompok ini ada terdapat 4 asas. Ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, kesukarelaan, dan kenormatifan. Jadi pada asas kerahasiaan ini, di mana setiap pembahasan kita, apalagi yang bersifat sensitif, itu cukup hanya dalam pembicaranya hanya dalam kelompok ini saja, tidak untuk disebarluaskan di luar dari kelompok ini. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi diharapkan kalian untuk jujur dan terbuka dalam menyampaikan permasalahan atau pendapat kalian, sehingga kita bisa menyelesaikan mencari solusi bersama dan menyelesaikan masalah yang kita bahas. Seperti itu ya. Oke, ada juga asas kesukarelaan. Jadi dalam mengikuti layanan ini, kalian mengikutinya tidak dalam keadaan terpaksa. Atau ada yang terpaksa mengikuti layanan ini? Oke, baik ya. Nah, yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Pada asas kenormatifan ini, diharapkan kalian harus saling menghargai satu dengan yang lain. Kalian harus saling mendengarkan sesuai dengan norma-norma yang ada. Seperti itu ya. Ya, Ibu. Jadi kalian sudah paham dan mengerti? Sudah, Ibu. Oke, baik. Anak, jadi sekarang ibu mau membacakan juga info konsen atau pernyataan persetujuan. Jadi ibu bacakan, nanti kalian bisa mengikuti ya. Ya, Ibu. Oke, ibu baca ya anak. Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami dan menerima bahwa satu, saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. Dua, saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya yang berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Tiga, identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan. Yang keempat, saya menyetujui adanya perekaman proses konseling berupa tulisan rekaman percakapan selama proses konseling berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya
kalian sudah siap mengikuti layanan bersama ibu? Sudah, Ibu. Sepertinya kurang semangat ya. Jadi untuk biar kita lebih semangat lagi, ibu punya ice breaking. Ice breakingnya tetap fokus. Oke, bisa ya? Bisa, Ibu. Kalau gitu kita bangkit berdiri dulu. Kita berdiri ya. Oke, baik. Jadi ice breakingnya itu tetap fokus. Nah, kalian sudah tahu tetap fokus itu atau belum? Belum, Ibu. Jadi ibu kasih contoh dulu, nanti baru kalian ikuti ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Oke, bisa? Bisa, Ibu. Oke, baik. Jadi kita coba bersama-sama ya. Iya, Ibu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik anak-anak. Jadi karena kita sudah lebih bersemangat, jadi kita akan lanjut ya pada kegiatan layanan kita hari ini. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa kita akan menyampaikan, ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk menyampaikan permasalahan kalian satu dengan yang lain secara bergantian. Oke, bisa diikuti ya? Bisa, Ibu. Oke, kira-kira siapa duluan yang mau menyampaikan masalahnya? Oh, bisa. Oke, baik, anak kalian silakan. Baik Ibu, jadi permasalahan yang saya alami itu saya sering merasa malu saat ingin berpendapat. Jadi anak yang malu ya dalam ketika ingin berpendapat sering merasa malu. Ya, Ibu. Kira-kira kenapa bisa merasa malu seperti itu? Karena dari pengalaman saya waktu saya berpendapat itu teman-teman menertawakan saya. Oke, jadi ketika anak tadi berpendapat teman-teman menertawakan. Oke, baik. Mungkin kita lanjut dulu ke anak-anak nih. Kalau saya, Ibu, saya sering gugup kalau berbicara tentang Itu kenapa bisa gugup seperti itu? saya rasa tidak nyaman Ibu kalau di tempat yang ramai Ibu. Jadi kadang sampai yang dingin, gemetar Ibu. Oke, baik. Oke, bisa untuk Astrid. Kalau saya Ibu, saya merasa kalau saya bicara Ibu. Itu kenapa bisa seperti itu, Astrid? Ibu karena saya sudah berpikir terlebih dahulu Ibu dan juga karena saya takut Oke, kamu takut overthinking ya? Kamu sudah overthinking duluan karena takut ditertawakan ya, seperti itu ya, Astrid? Oke, baik. Silakan anak Larissa. kalau saya Ibu, saya suka overthinking Ibu sebelum berbicara dengan kawan. Kenapa kamu overthinking ketika ingin berbicara? Karena Ibu saya takut kalau misalnya saya ada yang menyampaikan tidak kita bilang besok ada sekali. Oh, jadi Larissa takut dikatakan so akrab ya? Oke, baik. Mungkin anak Feby bisa menyampaikan masalahnya. Kalau saya Ibu ketika saya bersama teman-teman sedang bercerita, saya kayak takut untuk merespon membalas dari percakapan mereka. Oh, berarti ketika Feby sedang ada teman yang ingin bercerita yang sensitif, kita untuk merespon kembali. Oke, oke, baik. Kira-kira dari permasalahan yang sudah kalian sampaikan ini, permasalahan siapa yang kalian ingin bahas lebih mendalam lagi? Mungkin kalau menurut saya teman Ibu. Oke, dari Marita Feby ya. Yang lain? Saya Oke, yang kalau saya setuju dengan saya. berarti mau teman Feby dulu ya masalah yang dibahas. Begitu juga dengan Marita. Iya Ibu. Oke, baik. Untuk anak Feby kira-kira bersedia tidak kalau masalahnya yang ingin dibahas duluan kali ini? Oke, baik. Kalau seperti itu mungkin ibu bisa tidak menanyakan kembali. Ibu mau menanyakan mendalam lagi tentang anak Feby yang sulit merespon. Kenapa sulit merespon seperti itu? Jadi Ibu ketika saya itu bersama teman-teman saya secara besar Ibu. Ibu sebenarnya saya
kemampuan untuk merespon, jadi anak Feby lebih memilih diam seperti itu ya, takut tidak nyambung. Oke, baik. Nah, anak-anak kalian sudah mendengarkan anak Feby punya masalah teman kalian? Sudah, Ibu. Kira-kira dari permasalahannya anak Feby ini, kalian bisa memberikan solusi atau saran tidak, masukan terkait dengan masalah yang dialami oleh Feby? Kira-kira siapa yang mau memberikan solusi atau saran terkait dengan oke, silakan anak Feby. Mungkin dari saya untuk anak Feby, kalau aku dalam berbicara mungkin Kak Feby bisa memulainya dengan percakapan-percakapan kecil dengan Feby. Kalau sementara menjelaskan sesuatu, Kak Feby bisa menjawabnya dengan oh iya seperti itu Kak, atau mungkin jika ingin memberikan pendapat, Kak Feby bisa bilang kalau menurut saya begini. Oke, baik. Oke, terima kasih ya Farika. Mungkin ada lagi yang lain? Oke, silakan anak kami. Mungkin dari teman-teman pun berteman Feby ini pada saat mengambil bicara dengan temannya, mungkin teman bisa menyimak atau memperhatikan teman saat berbicara supaya ketika teman Feby responnya itu bisa nyambung atau sejalan dengan bicara. Oke, baik. Terima kasih anak kami. Mungkin ada lagi? Oh, kalian berdua. Oke, kalian berdua nih Rani, Pian ya. Oke, silakan Pian. Jadi dari saya mungkin teman Feby kalau menyampaikan pendapatnya dan merasa kalau pendapat Feby salah, harus percaya diri dulu. Oke, baik. Terima kasih Pian. Oke, silakan anak Astrid. Kalau dari saya mungkin solusi untuk menjadi mungkin bisa dengan latihan respons spontan dengan menanyakan hal sederhana seperti istri seperti itu bisa berbeda sehingga dapat menyampaikan bicara. Oke, baik. Oke, anak-anak, terima kasih untuk solusi-solusi dan saran yang telah kalian berikan kepada teman kalian Feby. Mungkin anak Feby bisa menerima dan ingin mencoba saran-saran dari teman-teman. Merespon hal sederhana terus saat teman-teman menyampaikan sesuatu bersedikit sedikit memperhatikan agar nanti keputusan dari begitu bisa dinamakan sejalan dengan apa yang kita sampaikan. Oke, ya, benar sekali Feby. Oke, baik anak-anak. Setelah tadi kalian menyampaikan solusi dan saran kalian kepada anak Feby, dan Feby juga sudah mendengarkan solusi dari teman-teman. Di sini kita akan lanjut untuk latihan asertif. Tadi Ibu lupa menjelaskan kalian teknik yang kita gunakan itu adalah teknik asertif. Nah, asertif ini adalah latihan kalian untuk mengungkapkan perasaan kalian, pendapat dan pikiran kalian secara jujur. Tapi walaupun seperti itu kalian tetap kalian menyampaikannya tetap dengan menghormati orang lain, tidak dengan agresif. Seperti itu ya anak-anak. Ya Ibu. Oke, baik. Jadi kita akan mulai dengan latihan asertif tentang menyampaikan perasaan yang jujur. Nah, kira-kira di sini kalian mau membantu teman Feby dengan menyampaikan perasaan yang jujur. Kira-kira siapa yang mau mencoba? Oke, baik anak Astrid, silakan. Jadi itu tadi dengan itu biasa banget. Sebenarnya saya mau ikut berkabung, tetapi saya bingung harus mulai dari mana. Oke, baik sekali Feby. Jadi kamu sudah bisa menyampaikannya secara jujur ya pendapatmu. Oke, sekarang jadi kita lanjut pada latihan asertif yang berikutnya, yaitu menolak ajakan dengan sopan. Nah, di sini kita latihan agar Feby bisa menyampaikan perasaannya. Biasanya yang canggung gitu, yang sungkan bisa menyampaikannya, tapi dengan tetap dengan dalam keadaan sopan. Seperti itu ya, Feby. Kira-kira siapa yang mau membantu Feby? Oke, silakan Mati. Feby ikut kompromi nanti malam. Maaf ya teman, hari ini saya tidak bisa keluar. Soalnya saya masih mau mengerjakan tugas yang belum habis dan mau ditentukan besok. Mungkin lain kali saja. Oke, baik sekali Feby. Kamu sudah menyampaikan alasanmu tanpa menyalahkan Mardi juga, dan kamu tetap sopan seperti itu ya.
Oke, bagaimana perasaanmu saat menolak tadi ajakan Marni? Awalnya saya sedikit takut, kayak dia berani, tapi setelah saya mencoba, kayak biasa saja ini perjalanan. Oke, Febri. Mungkin kira-kira ada teman-teman yang lain bagaimana pendapatnya ketika Febri menyampaikan perasaannya tadi? Oke, silakan Ken. Karena saya sama Feby sudah menunjukkan hubungan yang baik karena menolak dengan cara yang tepat dan jujur. Oke, baik. Terima kasih, Tiani. Mungkin ada yang lain? Oke, silakan Asti. Dari saya itu Oke, ya benar sekali Asti, karena tadi penolakan yang Feby lakukan itu tidak menyinggung ya perasaan Marni juga. Oke, baik. Kira-kira ada yang lain lagi? Oke, silakan. Oke, baik. Ada lagi? Oke, silakan lagi. dari saya itu suara Feby semakin stabil. Iya, benar sekali. Kira-kira dari Feby sendiri, dari layanan yang kita lakukan ini, kira-kira apa yang Feby dapatkan? Dari ibu setelah diadaptasi hari ini, saya belajar membuka percakapan dan menyampaikan perasaan saya secara terbuka dan secara jujur ibu. Saya juga senang karena teman-teman di sini di guru bisa memberikan solusi yang mungkin saya bisa menggunakannya dalam kehidupan saya sehari-hari ibu. Dan mungkin saya juga dapat melatih untuk merespon ketika teman-teman itu sedang berbicara supaya kita terbiasa gitu. Oke, baik. Berarti kira-kira dari solusi yang tadi teman-teman sudah sampaikan, kamu mau mencoba solusi yang mana? Dari solusi yang sudah teman-teman berikan itu menurut saya semuanya bisa coba ibu, seperti menyimak apa yang teman sampaikan agar nanti pada saat saya merespon itu tidak salah, tidak bisa kayak nyambung itu. Terus dari teman yang lain itu kayak mencoba hal sederhana seperti menurut saya oh iya seperti itu. Lalu pengalaman ke ibu, terus mungkin begitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Feby. Kira-kira dari anak-anak semua, pesan atau pesan apa yang kalian dapatkan dari sesi layanan kita hari ini? Oke, silakan anak-anak. Mungkin kalau dari saya seperti yang saya dapat pada konseling ini ibu, mungkin jika kita ingin menyampaikan pendapat atau yang berbicara dengan orang lain, kita harus menyampaikannya dengan secara jelas ibu supaya kita bisa mengerti apa maksud dari pembicaraan ini. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan? Oke, silakan Marni. Dari apa yang tadi kita pelajari ibu, mungkin saya juga mengatakan kalau menolak ajaran teman itu bisa dengan cara yang sopan ibu, bukan dengan menolak. Oke, baik. Hanya itu saja ya? Atau masih ada? Itu saja. Oke, baik anak-anak. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih sekali karena kalian sudah aktif dalam kegiatan layanan ini bersama Ibu. Selanjutnya, karena masih ada masalah yang masalah Marni, Yani, Clarita dan Astrid yang belum kita bahas lagi. Kira-kira kalian punya saran tidak? Waktu kapan lagi untuk kita mengadakan sesi konseling untuk kita bahas masalah kalian berempat? Yang di depan ya. Kira-kira di jam berapa? Oh, oke, baik. Jam 9 pagi ya. Jadi ke depan hari Rabu jam 9 pagi kita bertemu lagi di tempat ini. Oke, baik anak-anak. Jadi sesi konseling kita berakhir sampai di sini. Untuk menutup kegiatan layanan kita, Ibu mau minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Kira-kira siapa yang mau memimpin kita berdoa?